Kamu kaget, nggak nyangka kalau ternyata emang orang ini punya niatan yang kurang baik terhadap diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas, kamu gak akan nyangka ternyata orang ini punya niatan yang tidak baik kepada diri kamu. Nah, siapa orangnya dan seperti apa yang harus kamu lakukan? Yuk langsung saja kita lihat ya di kartu yang pertama. Saya rasa kalau dari segi habit ya atau kebiasaan, kita bisa melihat orang ini pun juga tidak merupakan orang baru ya. Ini adalah orang yang lama. Karena kalau kita lihat secara segi komunikasi antara kamu dan dia ini betul-betul memiliki sisi komunikasi yang cukup intens di dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan dia pun juga dalam kondisi yang memang berada dalam keadaan yang saya rasa juga cukup percaya diri lah ya. Dengan beberapa hal, dengan beberapa situasi yang terjadi pada diri dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia pun juga merasakan adanya beberapa situasi yang dimana kamu tuh nggak tahu kalau dia tuh memang punya niat yang kurang baik kepada diri kamu. Kenapa? Dia selama dalam beberapa waktu terakhir ini, dia selalu minta tolong dengan kamu. Entah minta tolong karena sesuatu, entah minta tolong karena uang. Tapi dia selama di beberapa waktu terakhir ini, dia selalu minta tolong dengan kamu. Sehingga emang di sini kalau bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua, di sini kamu juga harus berhati-hati di dalam menolong orang. Kenapa? Karena salah-salah kebaikan kamu, salah-salah niat baik kamu itu disalahartikan gitu loh. Sehingga apa? Terkadang emang juga akan ada kebiasaan. Ada kebiasaan dari beberapa pihak, ada kebiasaan dari beberapa orang yang dimana itu akan selalu minta tolong dengan kamu. Kenapa? Kalau kamu dimintai tolong, pasti akan dibantu gitu loh. Jadi orang tuh akan menganggap, wah kamu tuh sebagai tujuan gitu loh. Nah ternyata lama-kelamaan disinilah muncul jiwa-jiwa yang memang dia ini kepengen memanfaatkan kamu. Muncul jiwa-jiwa yang dimana dia itu ingin memanfaatkan segala sesuatu, memanfaatkan segala hal yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga emang kalaupun bisa dikatakan saat ini ya memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih menjaga jarak gitu loh, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Karena apa? Kalau kamu tidak waspada, ya maka tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa keadaan yang tidak bagus. Karena apa? Kebaikan kamu hanya akan dimanfaatkan oleh mereka. Dan ini jangan sampai terjadi, karena ketika ini terjadi, maka otomatis juga akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik. Jadi memang ada beberapa orang yang memiliki niatan yang kurang baik dengan kamu dan juga berupaya untuk apa? Untuk terus memanfaatkan equipment atau sumber daya yang ada di dalam diri kamu. Sehingga di sini pun kamu juga harus bisa untuk lebih tenang, harus bisa untuk lebih santai dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan keadaan yang ada. Dan di sini orang ini dalam beberapa waktu yang lalu atau mungkin dalam masa lalu kamu itu juga memang selalu ngerepoti kamu, selalu nyusahin kamu. Nah sekarang ini dalam konteks yang terjadi, dalam konteks yang muncul, dia juga berpeluang seperti itu gitu. Sehingga memang kalaupun bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, lain kali ketika orang ini minta tolong dengan kamu, perlu dipikirkan ulang layak atau tidak untuk orang ini untuk bisa kamu bantu. Karena apa? Takutnya akan jadi kebiasaan. Dan kemudian juga memang di sini dari situasi yang terjadi ada beberapa orang dari sisi keluarga memang yang dimana juga menyimpan rahasia dengan kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya sampaikan, kamu juga harus berhati-hati juga dengan keluarga kamu sendiri. Karena apa? Tidak semua keluarga itu baik gitu loh. Karena juga memang ada beberapa anggota dalam keluarga kamu, dalam keluarga besar ya, bukan keluarga kecil, yang memang juga terkesan tidak suka dengan kebahagiaan kamu. Sehingga kalaupun bisa disampaikan, kalaupun bisa dikatakan ya memang dalam kondisi yang terjadi, dia pun juga punya niatan-niatan yang kurang baik. Dia punya niatan-niatan yang tidak bagus gitu loh terhadap diri kamu. Sehingga emang kalaupun bisa dilihat saat ini,
posisinya adalah kamu harus bisa untuk lebih tahu siapa orangnya dan bagaimana situasi yang muncul. Karena kalau kamu tidak waspada, kalau kamu tidak berhati-hati, ya maka tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus yang akan terjadi. Sehingga daripada ribut, lebih baik kamu itu menghindar, lebih baik kamu itu untuk bisa untuk menjaga jarak supaya tidak ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada posisi saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada. Waspada dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri keluarga kamu. Karena gini loh, di dalam lingkungan keluarga itu ternyata juga ada beberapa orang yang sok baik. Ada beberapa orang yang sok pura-pura baik kepada diri kamu. Sehingga di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul, dan upayakan di sini kamu juga harus fokus pada keluarga kecil kamu. Karena gini loh, keluarga besar itu memang juga menjadi tanggung jawab kamu, tapi secara frekuensi, secara urgensi itu lebih minimal gitu loh. Jadi kamu lebih baik, alangkah baiknya fokuskan diri kamu untuk keluarga kecil kamu. Jangan terlalu fokus kepada keluarga besar kamu. Kenapa? Masalah di keluarga besar kamu itu tidak menjadi tanggung jawab kamu secara seutuhnya. Jadi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih memprioritaskan beberapa hal, memprioritaskan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi memang untuk kondisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga lebih mengerti dengan beberapa keadaan yang terjadi pada diri kamu. Dan kemudian situasi yang terjadi berikutnya adalah di sini memang kamu juga harus bisa untuk lebih istilahnya menjaga supaya tetap ada beberapa situasi yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu, sehingga kamu juga nggak usah macem-macem, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Sekarang ini kamu harus bisa untuk lebih terpusat pikiran kamu untuk memikirkan beberapa hal baik, untuk memikirkan beberapa hal penting yang memang juga sepatutnya untuk kamu pikirkan. Jadi hal-hal yang tidak penting, alangkah baiknya tidak perlu untuk difikirkan secara berlebihan. Jadi kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepu Dening Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.